Orang yang sholat itu dapat 3 rahasia. 1, yatanatharul birru min ananis sama ila mafriqi ra'sih. Sholatnya dengan cinta, ngerasain tuh. Kalau sholat tuh nikmat, dan nikmatnya di kepala ini, di sini. Semua otak kita tuh kerasa enak. Jadi kalau lagi panik, lagi nggak nyaman, sholat aja. Sholat seperti guru kita, ahli zikir, ahli ma'rifat mengajarkannya. Jangan siapa yang Allah inginkan keberkahan, Allah bimbing dia untuk memahami agama. Maka membelajar itu sampai mati. Keluhan terhebat itu subhanallah. Orang kalau tahu rahasia subhanallah itu selesai masalah dia. Kenapa? Kalimat subhanallah itu artinya bukan maha suci. Ya Allah, engkau sangat hebat. Aku maunya ini, ternyata engkau mau lebih dahsyat. Kalau orang dapat spiritnya sholat, nanti dia keluhannya kurang. Karena dia cukup mengeluh kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri anfusina wa min syarri ghairina. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا أحد صل على أحمد، اللهم يا أحد صل على محمد، اللهم يا أحد صل على المهدي خليفتك يا الله يا الله يا الله يا أحد. اللهم اجعلنا من أهلك، من أهل القرآن، من أهل السنة والجماعة، آمين يا رب العالمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya. Sekarang kita masuk ke halaman 67. Rahasia sholat itu adalah kebaikan Allah tak terbatas dan nur, ya. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah menerangi kolbu ini dan melimpahkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wabil khusus kepada pengarang kitab ini Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki qaddasallahu sirrahu dan murid-muridnya yang mengijazahkan kitab ini. Al-Fatihah. Ya kenapa ya sebelum masuk sebagai tahaddus menceritakan nikmat Allah, karena itu bagian dari rasa syukur, saya mengambil sanad kitab ini dari murid beliau. Ada banyak yang saya ingat aja, ya. Ada di Brebes itu masih hidup, ya. Beliau punya pesantren Al-Hikmah. Kemudian ada di Palembang, ada Habib senior di sana, namanya Habib Umar, ya. Kemudian juga ada beberapa murid beliau, Habib di Banjar tapi asli Malang, Habib Ali, dan beberapa yang lain. Mereka jumpa dengan beliau dan dapat ijazah beliau, dan ketika saya bertemu, saya minta berkah sanad-sanad beliau juga, ya. Semoga guru-guru kita, berarti guru saya, guru antum semua kan, ya, mereka diberkahi oleh Allah SWT, nyambung, ya. Jadi saya ngambil sanad ini nggak langsung dari perpus, kita minta sanad dulu dari guru, baru saya berani ngajarin, ya. Ada juga di Madura, kita punya guru mengijazahkan ini juga. Ada juga Jawa Tengah, ya, Purwokerto, Purworejo, ya. Ada beberapa. Sengaja beberapa nama saya nggak sebut, justru karena saya menghormati mereka, ya. Ada yang saya sebut bukan nggak hormat, tapi kayaknya antum nggak bakal tahu juga. Kalau Habib kan sulit dicari. Nama Habib sama aja semua, ya. Waqala, beliau berkata, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ya, di Mekah saya mengambil kepada murid beliau juga, masih hidup, Abuya Sayyid Usamah namanya. Dan anaknya
Said Ahmad, ya. Annal birral ilahi yatanatharu fiha 'alal musalli. Bahwasannya salat itu adalah kebaikan Allah Ta'ala, yatanathar, ya, yang Allah limpah ruahkan kepada orang yang sedang salat. Jadi kapan Allah membagikan rahasia-rahasia keberkahannya? Saat orang sholat. Maka orang yang paling diberkahi hidupnya di dunia, orang yang menjaga sholat. Kenapa? Karena aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Maka orang yang paling banyak ingat Allah, paling diberkahi hidupnya. Karena orang yang ingat Allah hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, hidupnya bahagia. Jika hidupnya bahagia, dia menikmati walaupun seteguk air. Tapi orang kalau udah gak bahagia, mau punya apapun dia gak menikmati. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musalli thalathu khisal. Orang yang salat itu dapat 3 rahasia. 1, yatanatharul birru min ananis sama ila mafriqi ra'sih. Mengucurnya rahmat Allah dari langit kepada ubun-ubun kepalanya, mafraqi rasih, bagian kepalanya ini. Ya, kalau yang sudah sholatnya dengan cinta ngerasain tuh. Kalau sholat tuh nikmat, dan nikmatnya di kepala ini, di sini. Semua otak kita tuh kerasa enak. Jadi kalau lagi panik, lagi nggak nyaman, sholat aja. Salat seperti guru kita, ahli zikir, ahli ma'rifat mengajarkannya. Jangan buru-buru. Ya, salat itu mungkin bagi antum tumakninah bukan bagian dari rukun. Bagi saya salat tumakninah itu rukun. Tumakninah artinya apa? Tenang. Tenang itu sumbernya kolbu. Apabila kolbu sudah tenang, pasti tubuhnya tenang. Ya, orang yang tenang, dia dapat menangkap apa yang Allah kucurkan. Kalau nggak tenang, dia nggak bisa menangkap. Maka orang-orang yang tiap hari demo, kita nggak orang demo, yang tiap hari protes, tiap hari ngeritik, itu orang nggak tenang. Dia nggak bisa tenang, maka dia nggak tahu nikmat yang sedang dia pakai. Bahwa dia bisa ngoceh tiap hari, menghujat orang yang memimpin dia tiap hari, itu sebenarnya nikmat. Ya, sahabat kita di Jiran itu memuji salah satu ulama yang keras kepada umara di sini. Dipuji-puji, itu keren tuh. Ya. Habib Fulan, Kiai Fulan keren itu Bu ya. Saya tanya, kalau ada di negerimu orang begitu, kira-kira bertahan berapa lama dia ceramah? Baru dia sadar. Oh iya ya. Kalau di negeri kami orang begitu baru naik mimbar tuh turun langsung hilang. Bukan hilang pulang, hilang di bawah aparat. Di kita kalau ada majelis, ada panggung ustadz, kiri kanannya kapolsek, kapolres, apalagi dan amil lengkap, ikut. Walaupun istilah Melayunya menumpang tuah, nggak apa-apa. Ya, tanda mereka membersamai ulama, itu bagus. Itu yang benar. Malah senangnya yang konflik-konflik ya. Yang kedua, riwayat Sanad Hasan Basri kepada Nabi bahwa orang yang sedang sholat tahuffu bihil malaikah min ladun qadamaihi ila ananis sama. Malaikat mengurubunginya mulai dari tempat yang dia injak sampai ke langit. Coba, maka jangan minta-minta kasyaf, nanti antum gila sendiri, nanti halu. Ya, di majelis kita udah biasa orang ngalamin pengalaman spiritual dan kita cut, udah ente pakai sendiri. Gak usah kemudian diobrol kemana-mana. Kita menceritakan tentang pengalaman spiritual hanya untuk memotivasi murid, nggak lebih. Bukan untuk mencari pembenaran. Ya. Jadi kalau ada pernah saya cerita tentang mimpi ketemu Rasulullah, jumpa Rasulullah, itu hanya untuk memotivasi jamaah supaya mau berselawat. Karena Nabi sendiri SAW yang mengatakan, siapa yang berjumpa kepadaku akan jumpa dalam keadaan sadar. Itu Nabi sendiri SAW yang menjawab.
Kira-kira lebih mulia malaikat yang menggerubunginya atau dia? Mana yang mulia? Malaikat itu amalannya atu-atu doang. Ada yang malaikat dari awal dicipta cuma sujud, ada yang cuma ruku, ada yang cuma takbir, ada yang cuma subhanallah, ada yang cuma istighfar. Kita semua amalan malaikat dari bumi sampai ke langit kita amalin semua. Maka di langit ketujuh amalan malaikatnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu amalan yang ketujuh, Pak. Tuh, amalan yang antum remehin selama ini itu amalan malaikat yang tawaf di langit ketujuh. Maka Sayyidina Ibrahim alaihissalam dalam hadis yang sahih, ketika Sayyidina Muhammad SAW naik ke langit ketujuh, apa kata beliau? Sampaikan salamku kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur tapi belum ada pohonnya, tanamilah dan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, sampai selesai. Ya, maka kita di ribat ada maksurat kita namanya wirid asas. Kita ngambil dari ijazah guru kita yang Syaziliyah, istighfar 100 karena Nabi setiap hari istighfar 100. Yang kedua, la ilaha illallah dulu, la ilaha illallah 100. Kalau waktunya luang, maka yang panjang, tahlil yang panjang, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, kalau lagi libur baca yang panjang, nikmat bukan main. Jadi betullah kata beliau, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir paling lezat itu membaca dan menikmati la ilaha illallah. Kenapa? La ilaha illallah itu hisni. Apa arti hisni? Bentengku. Waktu Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi yang sezaman dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, kedatangan oleh zuriat Nabi Sayyidina Ali Ar-Ridha, zuriat ya, Ali Ar-Ridha, anak yang tadi kita sebut, datang ke kampungnya. Itu beliau dan para ulama lain nyambut, padahal dia lebih alim dalam hadis, tapi dalam kemakrifatan lebih alim Sayyidina Ali Ar-Ridha. Dalam hadis Sayyidina Abu Zur'ah hafal 600.000 hadis, sedangkan dalam kemakrifatan lebih dalam siapa? Ali Ar-Ridha. Lalu setelah dijamu segala macam, ini ulama mengajarkan boleh cari muka kepada guru, ya, bukan kepada penguasa. Kenapa? Guru yang bersambung rohaninya kepada Rasulullah, maka mencari perhatiannya akan mendapatkan perhatian baginda Nabi Muhammad SAW, bukan perhatian si guru itu. Ya. Walhasil setelah duduk, apa kata dia? Ini ahli hadis ini tradisinya suka minta ijazah sanad sampai hari ini. Kata Imam Abu Zur'ah, wahai Habibna, ya, seandainya engkau berkenan, kami ingin mendengar dan mendapat hadis darimu yang kau riwayatkan dari ayahmu, dari kakekmu, dari jidmu Sayyidina Ali, dan jidmu Abul Kaunain, Sayyidul Kaunain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Ar-Ridha karena sudah disambut segala macam, berarti ini orang tasdik ini. Maka dibacain hadis. Haddatsani abi an jaddi an nabi, terus an nabi sallallahu alaihi wasallam qala, apa yang dibaca? La ilaha illallah husni. La ilaha illallah itu bentengku. Maka ini hadis yang paling sahih sebenarnya dalam thariqah. Thariqah sufi ini paling sahih hadisnya dalam bab zikir la ilaha illallah, karena diriwayatkan dari zuriat Nabi SAW yang bersambung kepada ayahnya. Tapi hadis ini didhaifkan oleh kelompok pembenci zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, kelompok-kelompok ini memang kalau disebut keluarga Nabi dia benci keluarga Nabi, benci sama Nabi. Ya, SAW. Jangan coba benci dengan zuriat keluarga Nabi Muhammad SAW. Lau ya'lamul musalli man yunaji, seandainya seorang yang sholat sadar siapa yang sedang dia ajak untuk bermunajat, man fatala, maka dia tidak akan melakukan hal yang gak pantas, meludah kayak ya,
Kan ada orang Arab tuh dulu ngeludahnya langsung ke depan gitu. Lagi sholat tuh. Arab Badui. Dan siapa yang bersihin masjid? Nabi yang bersihin masjid. Jadi Nabi itu kadang-kadang memerankan jadi panglima, tapi kadang-kadang jadi merbot gitu. Ya kayak Pak Kiai ini lah. Kalau jadi di kelas kan begini nih, Pak Kiai kan. Tapi kalau di masjid ya ngurusin ini atu-atu gitu. Dan kita punya beberapa sanad masyayikh ya. Mereka di pesantren-pesantren yang nggak ada ahli bersih-bersihnya, itu kadang-kadang kiai santrinya tidur dia bersihin WC. Itu kejadian di ulama Mesir, kejadian di ulama India, dan dulu ada ulama-ulama di Jawa yang begitu. Sekarang saya udah gak pernah dengar karena pesantren sudah ada ya orang yang dibayar untuk bersih-bersih. Benar Kiai ya? Sudah ada ya? Belum. Jangan-jangan Kiai ikut juga bersih-bersih malam nih. Kita masuk ke dalam WC, toilet, dan bersih, nyaman gak? Bahagia gak? Buang air terus bersih itu bahagia. Antum bisa bikin orang bahagia lagi buang air, itu Masya Allah. Orang kalau gak beres urusan buang air, gak beres sholatnya. Gak beres sholatnya. Sederhana tuh, orang jadi wali Allah. Tapi siapa yang sanggup? Hadisnya menyebutkan 3 ya, tapi yang keluar cuma 2 di riwayat ini ya, mungkin sengaja dipotong ya. Wa min dzalik, di antara rahasia salat, kalau tadi malaikat menggerubungi, sekarang lain lagi. Hadis ini lebih sahih, ada di Bukhari ya. Inna ahadakum, nah kita potong langsung ke hadisnya dari Sayyidina Abu Hurairah qala Rasulullah SAW, inna ahadakum fi salatin ma damatis salatu tahbisuh. Maka ada yang disebut salat maknawi, ada salat ramzi, salat secara simbolik, ritual, ada salat yang secara spirit. Berarti Nabi sendiri mengajarkan ada 2 jenis salat, dan dua-duanya harus dipakai, dua-duanya syariat. Jangan kalau udah bisa sholat maknawi nggak sholat ramzi, sholat secara syariat. Apa kata beliau? Sesungguhnya seorang kamu dinilai tetap sholat madamatis sholatu tahbisu, selama niat untuk sholat menahan dia untuk nggak kemana-mana. Maka niatkan nanti kalau sholat subuh nunggu pengajian itu karena mau syuruk. Maka orang itu duduk, selama itulah dia dihitung sholat. Pengajian dari habis subuh sampai syuruk ada 1 jam, Kiai? 1 jam. Selama itu orang dihitung sholat. Keren gitu, sholat 1 jam. Setiap hari antum sholat 1 jam. Sholat sunat loh. Jadi dalam mata hakikat para malaikat, orang itu dilihat sholat. Tapi secara zahir dia duduk gitu. Nabi lagi ngomong begitu, Pak. Jadi orang bilang kan hakikat tuh nggak ada masa Rasulullah. Ini kan ajaran hakikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang semakin ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semakin ketemu bahwa dalil syariat, tarekat itu satu paket, di satu hadis ketemu. Ya. Kan banyak hari ini yang ingkar kepada ilmu syariat, tarekat, hakikat itu, udah benerin aja syariat ente. Bilang aja nggak ngerti hakikat ya kan? Jangan begitu bicaranya ya. Wal malaikatu taqul, apa kata-kata doa malaikat saat orang menunggu. Nah, maka nanti selesai salat duha ya. Salat duha, enggak usah salaman, salat duha langsung. Salat duha. Makanya masuk tadi wudu enggak? Wudu ya. Biasakan kalau ngaji, pengajian, masuk masjid itu berwudu ya. Kecuali sedang ada sesuatu ya. Nah, antum niatkan nanti aku mau sholat duha di jam 9-an, karena waktu sholat duha yang paling afdol itu di atas jam 9. Itu waktu orang sedang sibuk dengan urusan dunia. Coba Depok nih Kiai, Depok itu atau Bekasi atau Tangerang Selatan
Di hari libur nih, jam 6 sampai jam 8 kosong, jam 9 padat, orang pada keluar lagi. Benar gak? Di hari biasa, weekday, orang mulai sibuk dari jam 6 sampai jam 6 lagi sore. Dan puncaknya nanti jam 9 sampai jam 12. Itu lagi yang rapat, lagi alot ya. Yang lagi kerja, lagi serius, moodnya lagi bagus. Di saat itu waktu sholat duha sangat afdal bagi yang tidak punya kerjaan wajib. Ya, kenapa? Imam Ibnul Jauzi dalam kitab tafsir mengatakan waktu yang afdal berwirid itu adalah di saat orang lalai mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya wa maluhu, orang yang sholat asar keputus hubungan batiniah dengan langit, selesai. Maka sholat asar jangan coba-coba digabung sama maghrib. Ya, usahakan misalnya kita lagi di tol, cari keluar cepat. Yang penting sholat asar walaupun 5 menit sebelum maghrib. Mesti, nggak usah ditawar-tawar. Oh, aneh ngambil kodok. Nah, kodok jangan tiap hari. Sesekali sih boleh. Stagnan di tol. Masuk tol kok stagnan, kan lucu. Masa masuk tol macet kan? Gak usah ngetol. Kecuali lagi mudik ya. Ya, sholat dulu, sholat menghormati waktu dulu. Tapi ingat, sholat menghormati waktu di atas kendaraan tidak dihitung sholat. Maka kalau nyampe wajib diqadha. Tolong diingat-ingat. Kalau nggak percaya tanya Pak Kiai yang pakar mazhab Syafi'i. Ya, kan ada juga yang nggak percaya sama kita ya kan. Dianggapnya aneh nggak ngerti fikih. Ya, ngerti tasawuf doang dia tuh. Ya salam. Ya, alhamdulillah. Apa doa malaikat? Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ya Allah, tolong ampuni orang yang duduk itu. Nah, itu lagi didoain nih malaikat. Kedengeran nggak? Enggak, barusan ini bacain. Karena malaikat itu jisim tubuhnya tercipta dari cahaya, maka kalau nggak mengaktifkan cahaya itu kita nggak bisa dengar, Pak. Dan alhamdulillah nggak aktif-aktif amat. Kalau aktif, antum nggak perlu dengar, pasti ikut baca. Maka saat kita mendoakan orang, itu sisi nur malaikatnya lagi aktif. Kita ngeliat orang, ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Itu berarti antum lagi pakai sifat malaikat. Jadi nggak usah nunggu dengerin malaikat. Itulah kata-kata malaikat. Maka orang itu di tubuhnya manusia, tapi kadang-kadang yang bicara lewat dia bisa jadi syaitan, karena syaitan mengalir di setiap darah. Bisa jadi yang berbicara kepada dia jin, tuh kesurupan-kesurupan tuh ya. Setan itu, masa kita percaya sama orang kesurupan? Yang paling parah ustadz percaya sama kesurupan sampai ngancurin sholawat nariyah. Karena yang kesurupan bilang, itu setan itu. Sejak kapan orang alim percaya sama orang kesurupan yang hilang akalnya? Inilah akibat kalau agama dibangun dengan khurafat. Dibangun dengan percaya kepada mistik tapi tidak berdasarkan iman yang kuat. Ya, silakan yang suka ruqyah, tapi jangan percaya sama omongan orang yang kesurupan. Kuatin akidahnya dulu. Dan gak boleh takut. Masa orang kesurupan takut? Orang kesurupan tuh geplok aja, Pak. Ya, kalau nggak kasih tuh ya taiknya kucing tuh, bangun deh itu. Pakai doa ketinggian. Serius ya. Jadi kalau santri kesurupan nggak usah bacain ayat, kasihnya bawang ya kan. Iya serius. Kalau nggak hidung, tutup aja hidungnya. Kan dia kalau nggak membangun tentu. Pakai ayat ketinggian. Ayat itu hudal linnas, hidayah. Sesekali kalau ada orang kesurupan kita bacain ayat untuk obat syifa. Tapi tugas Quran itu yang utama hudan. Bukan untuk alat terapi. Boleh terapi dengan Quran, tapi ada adabnya. Jangan sampai kemudian mempercayai kata-kata orang kesurupan, nggak mempercayai yang dia baca. Ya, nggak dapat doa malaikat orang begitu. Nah, malaikat apa kata dia? Wal malaikatu taqul, para malaikat bukan satu, berdoa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah hapus dosa dia. Allah marhamhu, ya Allah cucurkan rahmat kasih sayang kepadanya. Maka orang yang suka bermajelis ini rahasia, itu pasti kolbunya penyayang.
Kalau dia majelisnya sahih ya, bukan majelis syaitan. Kalau majelisnya majelis Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap dia ke majelis kalbunya tambah sayang ke makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sayang kepada orang yang memusuhinya. Sudah begitu belum? Kayaknya masih gedek gitu sama musuh. Dan paling aneh, kok ada orang ingin dekat kepada Allah terus bertengkar masalah amalan dia. Terus kapan ente mau nyampe ke Allah, ente tengkar mulu masalah sunnah bid'ah. Orang udah usul kepada Allah, udah nyampe, dia masih tengkar aja nih sunnah apa bid'ah. Seperti seorang murid, dia datang ke majelis zikir, terus orang zikir keras-keras, dia bilang, ini bid'ah ini. Yang satu lagi nangis, ini tolol ini ya. Depan dia ada yang badannya gerak-gerak, wah ini kesurupan ini. Orang sudah merasakan dahsyatnya kalimatullah, dia malah suuzon sama orang yang, nah itu. Maka cari ilmu itu jangan yang jadi racun. Cari ilmu itu yang menjadi penyehat rohani. Nambah ilmu, nambah husnuzon kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah insya Allah nih keluar dari sini tambah husnuzon lah. Insya Allah. Tanda saya gagal ngajar, antum keluar dari sini terus suka ngasih kesalahan orang, wah ini aliran sesat, ini terokot sesat, ini manhajnya sesat. Wah itu berarti kita masih gagal itu ya. Ngajinya harus lebih lama, nggak cukup sejam, 2 jam. Malam yakum min musalla au yuhdis. Syaratnya satu, dia tidak beranjak dari tempat sholatnya atau tidak yuhdis. Yuhdis itu bisa diartikan berhadas, tapi di riwayat lain yuhaddis, dia menceritakan dunia. Ya. Jadi orang duduk tapi dia cerita dunia. Ini yang kita agak bingung mau ngomongnya nih. Di masjid tapi yang dibuka Facebook. Di masjid yang dibukanya Instagram. Mending Instagram pengajian. Yang dibukanya Instagram doi. Dunia dibawain ke masjid. Bukan sebaliknya, seharusnya nurnya masjid dibawa ke dunia. Dunia itu kan zulumat, gelap. Bawalah nur masjid ke dunia, terang dunia kita. Maaf ya kalau ada yang tersinggung. Alhamdulillah masih disinggung-singgung gitu ya. Ciri-ciri murid yang sukses rohaninya, dia senang disinggung gurunya ya. Itu menghibur diri, itu aneh menghibur diri ya. Wa min dzalik, rahasia salat berikut, anna salata nurun lil mu'min fid darain, fid dunya wal akhirah. Salat itu nur. Kalau nggak ada matahari, nggak ada bulan, bisa lihat nggak? Nggak ada lampu, bisa lihat? Maka fungsi dari nur apa? Menerangi pandangan. Maka jika disebut sholat itu nur di dunia dan akhirat, orang yang nur sholatnya kuat, dia nggak akan pernah panik di dunia. Yang panik itu orang yang gelap hatinya, karena dia nggak mau sholat. Dan sungguh aneh, zaman pandemi ahli tahajud panik sama pandemi. Itu aneh bener itu. Mati juga ketakutan, bukan mati sama pandeminya. Ya semoga mereka diampuni oleh Allah SWT. Tengkar masalah masker dulu ramai kan? Yo, antri di Indomaret. Saya menyaksikan cewek-cewek cantik bawa apa gagah-gagah. Itu menghardik orang cuma karena dekat dia. Jadi dulu tuh lebih mulia kentut daripada sendawa sama batuk. Nauzubillah min, begitu hebat media itu merusak kita. An Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla' ma baina as-sama'i wal ard was salatu nur. Bersuci itu separuh iman. Subhanallah alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Maka orang yang zikirnya subhanallah bihamdi subhanallah subhanallah alhamdulillah gak akan pernah miskin, saya jamin. Nah jaminannya langsung dari Rasulullah SAW. Kenapa? Zikir dia
memenuhi langit dan bumi. Kalau sudah memenuhi langit dan bumi, berarti malaikat kenal itu orang, Allah kenal itu orang, dan Allah nggak biarin orang itu hidupnya susah. Tetap harus punya asbabnya bekerja kayak apa, kayak ya, zahir aja ya. Rezeki itu kan dua aja, ada rezeki yang kita kejar, ada yang rezeki ngejar-ngejar kita. Pilih mana? Maunya dikejar ya? Sok ganteng sok cakep ente. Yang dikejar sama dunia itu orang yang dia nggak minat sama dunia, tapi dunia dilecek-lecek sama dia, dipegang-pegang sama dia tapi nggak minat sama dunia. Di saat kita ini ya membuang dunia, saksikan Allah akan kirim dunia untuk kita. Kecuali orang istidraj. Istidraj itu zahir diberi, batinnya dijauhkan. Dia tambah jauh, tambah maksiat, tambah durhaka, tambah banyak dunia diberi, maka dia tambah maksiat kepada Allah dengan dunianya. Nah, orang-orang ini yang disebut tadi, orang yang mentalak dunia, itu nggak mesti dia orang miskin. Ya, kalau mau sedekah pakai duitnya, mau haji umrah pakai duitnya, mau pengajian kesini grabnya bayar pakai duit, pakai doa. Bro, aneh kirimin Fatihah buat ente, bintangnya tuh Fatihah gitu, bisa nggak begitu? Nggak terima dia, karena dia masih hidupnya dengan tubuh ini. Tapi kalau dia emang batinnya oke, dia bisa terima loh. Karena Nabi SAW pernah menikahkan seorang perempuan, laki-laki seorang perempuan, maharnya Quran. Nabi tanya, bro, ente punya cincin nggak? Emas? Enggak. Terus punya apa? Enggak punya apa ya Rasulullah? Masa orang mau nikah nggak yang modal? Tapi sama Rasulullah nggak dibikin patah hati nih orang nggak punya modal. Ditanya, jangan-jangan ente punya modal tersembunyi nih? Ya. Ternyata orang itu punya hafalan Quran. Apa kata Nabi? Ente punya hafalan Quran? Nggak punya? Ayo sudah bacain sini. Nanti kamu maharnya Quran. Karena Nabi, pandangan hakikat. Tidak ada di dunia ini yang lebih mulia dari Quran. Sepakat? Ada yang bilang lebih mulia? Benar? Mau nggak aneh ganti mobil antum sama Fatihah aneh? Ya, katanya percaya. Nabi SAW begitu. Jadi hukum syariat perempuan dinikahi dengan mahar Nabi turunin. Itu sebenarnya bukan turun. Dalam pandangan ahli dunia turun, tapi di pandangan ahli hakikat sebenarnya itu naik. Kalau kita kan seperangkat alat sholat, ya mau aja ibu-ibu itu dinikahin sama bapak-bapak ini. Ya, padahal kan namanya mas kawin. Mas kawin itu ada emasnya, ya, atau yang senilai dengan emas. Tapi ibu-ibu ini bilang, aku sama emas itu aja. Ya, bapaknya GR. Maka dinikahkan Rasulullah dengan si perempuan, maharnya apa? Quran. Itu mahar paling mahal di dunia itu. Nah, cuma orang nggak ngerti, dikira itu mahal paling murah. Nabi itu nggak pakai senjata itu, khazanah ini, perbendaharaan ini, kecuali terdesak. Pakai hukum hakikat kalau bahasa kita. Itu hukum hakikat, Pak. Jadi hadis tentang tasawuf, ilmu hakikat, ma'rifat, itu semua ada di Quran, semua ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Maka wiridan kita salah satunya baca Sahih Bukhari. Ya, saya megang sanad Bukhari, Pak. Sanad Sahih Bukhari saya termasuk banyak. Ya. Dan alhamdulillah kita khatam Sahih Bukhari. Dan saya tiap kali baca satu halaman ketemu ilmu ma'rifat di situ. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tapi saya yakin ibu-ibu ini nggak ada yang mau anaknya dinikahkan dengan mahar Fatihah. Ya, nggak ada ya? Nggak ada. Kurang yakin. Fahiya nurun lil musalli fi qalbihi wa basirati wa aqli wa wajhi. Salat itu nur bagi orang yang salat itu, nur itu masuk ke dalam kolbunya, basirah pandangan batin, maka dia memandang dengan batinnya, bukan hanya dengan mata. Lagi nih kalimatnya, wa aqlihi, akalnya, wa wajhi, bahkan wajahnya. Oleh karenanya orang yang benar-benar sholat sesuai dengan Nabi ajarkan,
Itu wajahnya enak Pak dilihat, bukan wajah-wajah yang nyebelin gitu dilihat. Wajah ini nyebelin gak nih? Nyebelin gak wajahnya? Nyebelin ya? Ketahuan subuhnya telat bertadi. Yang penting sholat ya. Qala ta'ala simahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi yang disebut bekas sujud bukan hanya bekas hitam. Bekas hitam itu mungkin karena kulit antum kurang kuat, nggak sekuat Pak Kiai ini. Ada orang yang sensitif kulitnya ketika sujud hitam. Bukan hitam itu, karena tidak ada satu riwayat dari Nabi SAW bahwa jidatnya hitam. Nggak ada. Ya, nggak ada kan? Nggak ada. Coba tunjukin satu hadis saja bahwa jidat Nabi hitam. Tapi ada sahabat Nabi yang jidatnya hitam. Nah, beda kan ya? Sahabat Nabi karena saking lamanya sujud dia lupa mau bangun. Asik sujud, maka jidatnya ada yang hitam. Yang disebut bekas sujud itu adalah nur yang memancar dari wajah. Orang sholat itu dia suka ruku itu hormat, suka sujud dia merendah hati kepada Allah, kepada makhluk. Maka orang yang sholat itu nggak meninggi. Kalau ngomong sama orang yang selalu meninggi, asik nggak? Nggak seru. Maka teman yang paling asik yang bisa ngimbangin kita, bukan yang meninggi-ninggiin dirinya. Ya, itu yang disebut simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ya, ada bekas di wajah mereka, yaitu bekas nur sujud. Dari Sayyidina Ubadah ibn Samit, sahabat Sayyidina Ali juga beliau ini, Nabi SAW bersabda marfu'an, ya marfu'an berarti hadis Nabi, idza hafazal abdu ala salatihi, apabila seorang hamba menjaga salatnya, fa aqama wudu'aha, dia menyempurnakan wudunya, wa ruku'aha, menyempurnakan rukuknya, wa sujudaha, sujudnya, wal qira'ah fiha, dan bacaannya, qalat, ya, hafizakallah kama hafiztani, maka solat itu berkata, wah, Masya Allah, ini dalam ilmu kerohanian Nabi lagi mengatakan bahwa setiap kali orang solat itu ada ruhnya. Ruhnya solat berkalam. Apa kata ruhnya solat? Jadi salat ada ruhnya Pak, hati-hati. Ada spiritnya. Ada ruhus salat. Apa kata ruhus salat? Ruhnya salat. Hafizakallah kama hafiztani. Wahai orang yang salat, sebagaimana engkau menjagaku, membaguskan diriku, menyempurnakan aku, hafizakallah. Semoga Allah, bukan semoga, hafizah itu secara bahasa Arab pakai fi'il madhi, Allah telah menjagamu lebih dahulu. Ya. Wa su'ida biha ila sama, itu salat dinaikin ke langit. Walaha nur, itu salat ada nur dan ada namanya sekaligus, nama orang yang salat. Jadi salat itu ada ruhnya. Berarti ini dalil setiap amalan ada ruhnya, ada spiritnya. Ya, jadi nanti kalau ada orang mengajarkan ilmu ma'rifatul ruh, salah satunya ruhus shalah, ruhul azan, ruhul hajj, ruhul umrah, ini dalilnya. Ya, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, sahih nggak? Riwayat Bukhari di Sahih Bukhari nggak sahih? Ente buat hadis sahih sendiri. Wahia nurul lil mu'min fi hasyrih wa ala sirati wa jami'i barazikhil akhirah. Salat itu menjadi nur tidak hanya di dunia tadi yang naik dia bicara, tapi salat itu juga jadi nur bagi seorang mukmin di padang mahsyar, di sirat. Sirat itu gelap. Sirat itu bukan benang gitu ya. Itu cuma bahasa majazi. Dalam hadis Muslim dikatakan susahnya perjalanan sirat. Sirat itu seperti bukit. Pernah melihat orang YouTuber tapi hiking terus mendaki gunung yang gunung itu begini ke atas dan dia jalan di situ. Pernah kebayang? Nah, tipis sekali. Itu yang disebut sirat dalam hadis Nabi.
Dan dia ada turunnya, ada naiknya, tipis sekali. Dia kemana macam-macam bisa jatuh. Itu yang disebut sirat. Jadi jangan dibayangin rambut dibelah 7, itu bahasa qiyas di hadis. Kecilnya jalan itu seperti rambut, ya, yang sangat halus sekali yang dibelah-belah, begitu dalam hadis Muslim. Bukan rambut terus dibelah 7. Ini karena ya mohon maaf ya, dulu orang mengajarkan agama plus dongeng. Nah, kita insya Allah akan mencoba mengajarkan agama bukan hanya dengan cerita, tapi juga mengajarkan tentang haqaiqnya, ontologinya, teologinya, ya, tentang bangunan ilmu yang ada di dalamnya. Sehingga semakin ngaji bukan semakin dicokokin dengan doktrin, tetapi semakin tasdiknya itu bukan karena taklid, tapi karena kesadaran batiniah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sirat itu nanti gelap sekali, ya. Wa jami' barazikil akhirat, dan alam-alam penantian di akhirat itu sangat gelap, dan yang meneranginya orang yang sholat di sini. Maka kalau dibuat paralel, jadi alam ini paralel, Bapak Ibu. Ada teori alam paralel, tapi mereka terjebak pada materi. Alam paralel itu gini, antara dunia dan akhirat itu sama geraknya. Orang yang hari ini sholat, maka di jam yang sama nanti di akhirat dia bercahaya. Orang yang hari ini maksiat ngambil hak orang, di jam yang sama nanti di akhirat nanti dia punya masalah. Itu yang disebut dunia paralel dalam akidah Islam, ya. Jadi kita nggak nolak istilah paralel itu, tapi bukan dengan definisi orang-orang eksak itu, tapi dengan definisi keimanan. Ani bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara shalah, qala, ya, Nabi menceritakan salat lalu sampai pada kalimat man hafaza 'alaiha, siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran, maka dia dapat 3, 1 nur, 2 burhan, 3 najah. Nur cahaya, sudah kita jelaskan. Yang kedua burhan, burhan itu argumentasi. Nanti di akhirat itu ada mahkamah, ada pengadilan. Nanti orang itu diperiksa oleh penyidiknya. Jadi yang mahkamah sekarang, kalau di polisian itu apa namanya, penyidik, ya. Itu orang-orang itu sebenarnya imitasi dari alam akhirat yang hakiki, yang aslinya di akhirat. Maka keadilan hakiki cuma di akhirat, kalau di sini enggak. Maka karena di akhirat ada syafaat, di sini ada orang nyari backing, pelindung, sama itu mirip-mirip. Maka pelindung ini ada yang soheh, ada yang nyogok, ada yang beneran dia dijaga, ada yang dia pemulus, ada yang kalau kata ulama, ya, dalam Jam'ul Jawami dan syarah-syarahnya, kita itu hak kita tapi diambil orang, terpaksa lah kita kasih pelicin sama orang itu. Oleh sebagian ulama dibolehkan, benar ya Pak Kiai. Maka orang NU itu menganggap kolusi itu tidak semuanya kolusi, menganggap nepotisme itu enggak semuanya jerima. Ada yang mustasnayat, pengecualian. Nah, itu nanti tanya ke beliau, ini pakar bahsul masail, ya. Ya, biar kita kasih beban sama kiai. Itu burhan. Maka orang yang sudah punya sholat di dunia, dia punya burhan. Apa arti burhan tadi? Argumentasi. Nanti ditanya-tanya sama malaikat. Malaikat tuh kalau nanya, nggak ada apa-apanya. Penyidik dari kepolisian sama KPK nggak ada apa-apanya. Kejaksaan lewat pas semua. Mereka tuh nanya itu betul-betul perfeksionis. Itu malaikat, karena dia makhluk nur dan dia bergerak lurus. Jadi jangan coba main-main. Mumpung di sini bisa, ya hati-hatilah. Takut nanti di sana dikerjain, ya. Burhanan, maka sholat mesti jujur dalam sholat kita, ya. Fatihahnya belum beres sudah waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim amin. Itu orang korupsi itu. Wa najatan yaumal qiyamah. Yang ketiga najah atau najatan, bukan pakai hak tapi ta marbutah. Najata, dia terbebas selamat di hari akhirat, ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, ya. Lalu ditambahkan di sini, ini panjang sekali riwayatnya. Di antara kekhususan sholat di alam kubur,
annaha tahutul musalli wa tahfazu. Salat itu nanti akan datang mengerubungi orang yang mati itu. Tuh, kuburan sepi nggak? Enggak Pak. Sepi itu bagi orang yang punya sholat. Maka orang-orang yang bilang saya ahli hakikat nggak sholat tuh sepi di kuburan itu. Ya, sepi dia, nggak ada teman dia itu orang. Innal mayyita idza rudi'a fi qabri wa innahu yasma' khafaqan alim hina yuwalluna mudbirin fa in kana mu'minan kanat as-salah 'inda ra'sihi. Orang beriman, orang yang mati itu kalau mati bisa dengar telapak kaki, dan itu hadisnya ada di Sahih Bukhari, kalau ini yang Tabrani. Ini dalil bahwa orang di dalam kubur mendengar orang yang datang atau pergi. Tidak seperti yang diyakini kelompok hari ini yang melarang ziarah kubur, ya, bahwa mayat gak tahu apa-apa, mati-mati aja. Hatta Rasulullah gak dengar katanya. Itu orang gak punya adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Maka sholat berdiri di kepalanya, duduk di kepalanya. Jadi di mana posisi sholat nanti orang yang sedang di kuburan, di dalam alam kubur, sholat di bagian kepala, inda ra'si. As-siyam an yaminihi, puasa di sebelah kanannya. Wa qatana zakah an shimalihi, zakat di kirinya. Wa kana fi'lul khairat min as-sadaqah was-silati wal ma'ruf wal ihsan ila an-nas inda rijlaihi. Lalu amal sunat lain itu di bagian kakinya. Kalau sudah begitu, kalau ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, kamu bayar zakat nggak? Nanti yang jawab siapa? Yang sebelah mana? Kiri. Ditanya kamu puasa nggak? Yang jawab siapa? Kamu sholat nggak? Yang jawab? Jadi ini nggak perlu jawab. Nah, itulah wali Allah. Wali Allah itu nanti ketika di alam kubur dia nggak perlu jawab. Yang jawab nanti semua. Ya, kamu percaya Nabi Muhammad nggak? Datang sholawat. Kamu percaya Allah nggak? Kata dia, ente buka aja isi hati aneh. Selesai sudah. Semuanya selesai, ya. Maka orang-orang yang betul-betul meninggalnya husnul khotimah, dia masuk kubur itu rehat, dia nggak perlu menjawab. Tapi kalau mukmin yang belum jelas amalnya nggak istiqomah, wah itu masih repot tuh, ya, lama itu. Jadi pertanyaan malaikat tuh lama sekali. Coba, saya masih ingat katanya Prof. Yusril Iza Mahendra itu ditahan SIM-nya sampai 7 tahun. Baru dipanggil di pengadilan. Kalau ada satu kasus masuk, itu lama nggak urusannya? Mulai dari penyidikan sampai kemudian masuk pengadilan, lama nggak? Yang pernah berurusan sama kita ngurus Pak, ngurus alih tanah Surau Buaran yang cuma 3.000, udah setahun belum beres-beres. Ya, aneh juga tuh, ya. Ada aja aneh-anehnya, ada aja kurangnya. Jadi suraunya belum jadi, harusnya tahun ini udah jadi tempat suluk. Tangerang Selatan tuh, nggak tahu apa masalahnya. Ya, semoga bulan depan beres, ya, langsung kita bikin surau. Ya, nanti bisa ngaji, zikir di sana, suluk di sana, zikir thariqah di sana, insyaallah. Biar temannya nanti banyak di kuburan. Sales. Kira-kira begitu sampai terakhirnya makna hadisnya. Maka setelah selesai, ya, tentang persaksian apa semua, orang yang sudah dikubur itu ditunjukin, nih tempat kamu nanti di surga. Itu yang disebut nikmat surga. Ditunjukin tempat duduk dia di surga. Ya. Kalau enggak ditunjukin, no, penjara kamu nanti di akhirat. Jadi belum masuk akhirat udah tersiksa duluan. Nah, inilah kita nih, mohon maaf nih, yang mau nikah 3 hari lagi mau nikah, tunjukin ini pasangan kamu cantik, gagah. Itu udah bahagia duluan. Padahal belum nikah. Paham maksudnya? Ya. Pernah suka film tertentu nggak? Ya, pulang pergi kerja, filmnya masih di rumah. Atau ada serial yang belum selesai, itu mau pulang kebayang bukan istri, yang kebayang apa? Ntar gue mau khatamin nonton gitu. Jadi dia suka dengan apa yang mau dia lihat gitu.
Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Allah, ini hadisnya panjang tapi intinya kira-kira seperti itu. Fayazdadu ghibtatan wa surura. Maka orang itu setiap hari, setiap pagi sore dilihat ini surgamu. Ini surgamu. Maka dia tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia. Nah, sebelum di sana, bahagiakan dulu di sini. Ya, gimana caranya? Bagusin sholatnya. Saya lihat ini wajahnya sudah wajah-wajah sholat nih. Gaya bener. Ya, tapi belum menyempurnakan hak-haknya sholat, itu yang belum. Ya, maka mulai sholat itu pakai adab batiniah dan zahir. Batinnya dipakai, zahirnya dipakai. Ya, kalau sholat itikadkan Nabi ada di hadapan kita. Kalau Nabi ada di depan kita pasti pasang adab. Kalau nggak bisa membayangkan Nabi, bayangkan guru ngaji kita yang dulu ngajarin sholat ada di depan. Itu namanya Rabithatun Nabawi, ya. Rabithah, terikat kalbu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Barangkali itu semoga bermanfaat. Ini termasuk agak panjang nih penjelasannya, 2 halaman doang padahal, ya. Ada tanya jawab? Oke. Nanti yang lain diwakili aja. Yang masih penasaran tanya bulan depan datang Bu ya. Itu sales juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima dari semalam. Iya. Dan ada satu yang menggelitik semalam itu Bu yang bilang bahwa kita ini kan mengajar rahmat Allah ya. Kita juga zikir. Kalau misalnya kita zikir niatnya dunia, tiba-tiba lagi dunia kita tetap zikir. Nah, orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas itu kan tidak mengharap Allah. Apa boleh kita mengharap rahmat dan ridho Allah? Maksudnya gini, ketika kita mengharap itu dan kita merasa bahwa kita belum dikasih itu, apakah Allah sudah mengasih kita bahwa kita ini bakal yang mana? Jadi saya butuh penjelasan mukhlisin itu orang yang seperti apa? Iya. Apakah memang jalur kita mengharap rahmat dan ridho dari Allah? Gitu. Lagi nggak baikan ya? Kok bisa? Sama babehnya. Baik. Ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa, tapi ikhlas itu tidak menyertakan dunia dalam ibadah. Rahmat Allah itu sifat Allah, maka mengharapkan sifat Allah. Apa makna rahmat? Perhatian sayang Allah. Jadi kita sholat mengharapkan disayang sama Allah. Itu puncak keikhlasan. Jadi dulu waktu saya gaji hikam pas remaja, sampai dia ada ayat ulaika yarjuna rahmatallah, ya. Terus saya ngaji hikam, guru saya ngomong, ngajar hikam nih, ente kalau sholat zakat nggak boleh mengharap-harap apapun kepada Allah, hatta mengharapkan rahmat Allah nggak boleh. Dia ngomong gitu. Waduh, saya hafalannya baru lewat ulaika ya yarjuna rahmatullah gitu ayatnya ya. Mereka adalah orang-orang yang roja, harap kepada rahmat Allah. Maka saya tanyakan, kita panggil guru kita Abuya, bukannya ada ayat begini? Kita bacain ayat, beliau diam, nggak menjawab iya, nggak menjawab tidak. Dan saya baru ketemu jawabannya setelah saya dewasa. Jadi jawaban beliau ya diam itulah. Bahwa rahmat Allah itu sifat yang melekat pada zat Allah, sifat yang ada pada zat Allah. Maka mengharapkan rahmat berarti mengharapkan perhatian yang punya zat. Itulah puncak daripada keikhlasan. Jadi sholat kita itu cuma cari-cari perhatian Allah. Itu yang disebut ikhlas. Maka ikhlas ini rukunnya 2 aja. Melepas perhatian makhluk dan mencari perhatian Khalik. Udah itu ikhlas. Sudah begitu belum? Kalau posting apa nggak berharap di like orang gitu ya.
Walaupun harap-harap cepat juga kok nggak ada yang nge-like gitu ya. Apa nih Kiai? Oke. Baik, selanjutnya ibu-ibu tolong dengarkan agak cepat lagi. Grogi dia, masih jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Pak Kiai. Semoga Buya dan keluarga diberikan kesehatan lahir batin. Mohon izin ini terkait hadis Buya. Mohon pencerahannya. Ada hadis yang mengatakan jika seorang wanita berpuasa di bulan Ramadan, dia bersolat dan kemaluannya serta menaati suaminya, maka dipersilahkan masuk ke surga walaupun kemanapun. Demikian ya. Lalu hubungannya dengan ma'rifatullah, terkadang seorang perempuan ada dorongan lebih dari dalam qalbunya Buya, yang mungkin tidak cukup hanya di dalam rumah, sedangkan ada batasan-batasan perempuan seperti itu. Dan apakah seorang perempuan juga boleh mencari mursyid khusus, namun memang terkadang mursyid perempuan masih sangat langka begitu ya. Kita kalau di pondok kita masih bermursyid kepada guru kita, para kiai kita. Cuma kadang-kadang banyak juga para ibu rumah tangga yang memang Allah kasih kelebihan di qalbu itu, dorongannya sangat kuat untuk ma'rifatullahnya. Cuman seperti orang yang kalau kabut atau nyasar itu harus kemana, harus bagaimana. Kadang pula pernah kita dengar bahwa ujian itu paling dekat ya dari orang terdekat. Kalau bagi istri ya mungkin ujiannya di suami, suami juga bisa jadi ladang pahala, bisa jadi ladang dosa. Kita perempuan pun butuh dorongan supaya ketemu dunia dan akhiratnya, ketemu surganya dan ketemu ma'rifatullahnya. Baik. Barangkali demikian, mohon dimaaf jika terlalu banyak pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini para suami-suami, senang nggak istrinya ngaji? Senang nggak istrinya ikut pengajian? Dengan syarat urusan rumah beres. Betul nggak? Iya. Sepakat ya? Cemburu nggak kalau istrinya ngaji, ustadznya gagah gitu, tampangnya keren gitu? Iya, ada yang cemburu soalnya. Ya. Kok gurumu cakep gitu? Jadi bagi dia ustadz tuh harus jualnya, dekil gitu. Masya Allah, tega bener. Jadi nggak boleh pakai jas begini nih Kiai. Nanti jatuh cinta jamaahnya. Ya, suami istri itu bukan perbudakan dan bukan atasan bawahan. Walaupun suami dapat satu derajat di atas istri, tapi dia bukan bos. Suami istri itu di Quran, ini kita bahas malam tadi juga ya. Ada dua sifat Allah yang Allah taruh pada mereka untuk jadi bekal orang menikah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah, kalau bahasa kampusnya, Allah manifestkan, Allah pancarkan dua sifatnya pada orang menikah, itu mawaddah, kasih sayang yang dapat merasakan yang dirasakan pasangan, warahmah dan rahmah. Dan itu nggak mungkin kalau nggak ngaji ma'rifatullah. Maka suami istri mesti sama-sama ngaji, dan syukur-syukur gurunya sama. Nah, kan repot kalau gurunya beda. Ntar pas pulang-pulang debat, kata guru aneh begini, kata guru satu, kata guru aneh. Tapi seru tuh kalau ada yang begitu ya, selamat rame. Tapi biasanya seringnya ya banyak sekali yang kemudian break divorce cuma karena perbedaan faham ya. Dan jangan sampai perbedaan faham itu membuat orangnya pisah ya. Kalau pisah bisa baik-baik. Kan di Quran memang diberi ruang. Jadi Al-Quran itu tidak memalekatkan orang nikah, sekali nikah selama nikah, enggak. Diberi ruang, kalau sudah tidak sanggup dibuka ruang untuk berpisah, tapi baik-baik ya. Au tasrihun bi ihsan ya. Kalau mau pisah dengan ihsan. Tapi kembali ke yang tadi,
Kalau perempuan punya himmah, ya, himmah namanya Bu, himmah yang kuat untuk ngambil ilmu, yang ilmu itu nggak ada di suaminya, bolehkah dia ngaji keluar? Boleh, dengan syarat kewajiban dia selesai di rumah. Ya, kewajiban dia selesai di rumah. Nggak usah khawatir, kan sekarang ada YouTube. Masih ada nggak YouTube tuh? Masih ada ya. Cuma memang beda, ngaji langsung itu energi rohaninya itu bisa langsung membersihkan watak kita. Jadi apa kotoran di dalam diri itu kalau hadir di majelis langsung bersih. Kenapa? Karena yang tadi malaikat itu doain, ya Allah bersihkan dia, rahmati dia. Jadi keberkahan majelis nggak ada di keberkahan YouTube. Namun kalau nggak mungkin, ya sudah, hak di rumah, kewajiban di rumah tunaikan dulu. Ya, jadi hadis yang menyebutkan tentang sholat perempuan lebih afdol di rumah, hadisnya tidak sahih, hadisnya cuma hasan, riwayat Abu Daud. Yang sahih itu Nabi melarang untuk melarang istri ke masjid. Itu ada hadisnya sahih Bukhari. La tamna'u ima Allah masajida. Jangan kamu larang hamba Allah perempuan berangkat ke masjid. Jadi istri kita kalau berangkat ke masjid, kita dilarang untuk melarangnya. Maka taklim yang mengatakan melarang perempuan ke masjid, giliran taklim rame perempuan di masjid. Itu orang main-main sama dalil itu ya. Hati-hati, Rasulullah itu punya argumentasi juga nanti. Kamu pakai hadis ini untuk keperluanmu, tapi yang ini tidak. Jangan ya. Jadi saran saya begitu ya. Kayaknya beliau bisa ceramah itu. Mau dikasih mic langsung panjang. Ya. Nanti buat yasinan rotibul hadad di rumah ya. Gitu, nanti di rumah buat rotibul hadad di rumah. Mulai dari anak-anak, tetangga, nanti ganti-ganti rumah mana. Gitu ya. Kalau nggak bisa keluar majelis, bikin majelis di rumah, itu baru cerdas tuh. Yang keren itu jemaah tabligh, Pak Kiai. Jemaah tabligh itu di rumahnya itu, istri itu kalau ada program masturah, di rumah mereka selesai sholat mereka baca fadilah amal, baca satu hadis, dua hadis sama penjelasannya. Ya. Cuma mungkin tidak semua orang cocok dengan metode jemaah tabligh, karena jemaah tabligh itu ala India, Pakistan, Bangladesh. Ya, yang baca la ilaha illallahnya itu beda dengan kita ya. Dengar orang Bangla kan beda sama kita. Ya, baca syallah kan beda sama kita. Ya, jemaah tabligh itu yang saya lihat mereka berhasil membangun rumah tangga nabawi itu melebihi semua pergerakan yang ada di luar. Itu perlu kita tiru. Ya, saya salut dengan hal itu. Oh, masalah kitab Fadailul Amal, kalau ulama Ahlus Sunnah sudah selesai dalam fadilah amal, dalam motivasi dan amal-amal sunnat, itu boleh menggunakan hadis dhaif. Maka fadilah amal Maulana Syekh Zakaria Al-Kandahlawi itu tidak dipersoalkan oleh pengarang kitab ini. Jadi pengarang kitab ini murid daripada Syekh di jemaah tabligh, namanya Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Nah, itu bisa dipraktekkan. Namun kitab itu kan didhaifkan oleh Syekh Albani, Imam Wahabiyah, Salafiyah. Maka di beberapa wilayah di Yordan, di Mesir, itu jemaah tablighnya pakai Riyadhus Shalihin. Jadi habis sholat mereka yang dibaca Riyadhus Shalihin. Tapi kalau saya penikmat fadilah amal itu luar biasa. Kita insya Allah mengerti mana yang sahih, tidak sahih. Dan di situ ada hadis di dalam kurungnya dijelaskan pakai bahasa Arab, hadis ini sahih tidak sahih. Ya, jadi kalau nggak bisa keluar, buat majelis di rumah. Ya, sama anak-anak tuh suruh dia baca gitu. Beli Fadilah Amal atau Riyadhus Shalihin. Barangkali cukup ya. Ini belum berhenti dari malam tadi nih, ngoceh terus. Dan anehnya seneng banget di kata-kata ini. Semoga Allah Ta'ala meridhai yang kita lakukan, dan semoga kata-kata yang kami sampaikan, jika ada kesalahan Allah maafkan, jika itu benar semoga menjadi hujjah dan burhan di dunia dan akhirat. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Azim ya Azim, azimis salah ala Sayyidina Rasulillah. Ya Allah, salawat kami tidaklah banyak, tapi Engkau maha banyak rahmatnya, maha luas
pengetahuannya, maha besar kasih sayangnya. Meskipun salawat kami sedikit, ya Allah, mohon lipat gandakan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan izinkan nur salawat itu mengalir kepada kami, mengalir dari ubun-ubun kami sampai ujung kaki kami, bahkan tembus ke dalam hati kami. Allahumma ya Allah, izinkan cinta kepada Engkau, cinta kepada kekasih Engkau Rasulullah SAW masuk ke dalam rohani kami, bertahta di dalam kolbu kami, sehingga kami sering menyebut-nyebut nama Engkau, sehingga kami sering bersolawat mengisahkan kekasih Engkau. Bahkan ketika kami berpulang, ya Allah, kami tidak merasakan sakit dicabut oleh malaikat maut, karena kami sibuk merindukan kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW. Allah biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami mendapatkan syafaat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim, akrimna bis salah wa akrimna bis salawati wa dzikri wal Quran. Ya Allah, terakhir kami memohon pada pagi ini, ya Allah, dengan kemurahan Engkau, dengan kehebatan Engkau, ubahlah hati kami yang malas sholat ini jadi mudah sholat. Ubahlah hati kami yang sulit berzikir jadi mudah berzikir. Ubahlah hati kami yang malas baca Quran menjadi rajin baca Quran. Ubahlah jiwa kami yang keras menjadi lembut. Ubahlah rumah tangga kami yang terasa seperti gersang hambar menjadi rumah tangga yang nabawi, rumah tangga surgawi. Dengan berkah kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati, rumahku adalah awal dari surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil wujud, sayyidil qaunain, nuril anwar wa tirkayil ayar, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Buya dan Bapak Ibu sekalian yang terima kasih. Terus insyaallah